Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah dengan sebesar-besarnya syukur atas limpahan rahmat-Nya yang dicurahkan kepada kita. Tentu pasti tidak mungkin kita dapat menghitung nikmat Allah, dan tidak ada yang pantas bisa menilai nilai dari rahmat Allah. Hanya puji syukur kehadiran Allah yang pantas kita ungkapkan sebagai rasa syukur. Shalawat serta salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung terkasih Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang paling berjasa bagi kita, yang telah membacakan dan menjelaskan Al-Quran, yang telah memberikan contoh terbaik agar kita mudah untuk kembali kepada Allah dalam keadaan dimuliakan oleh Allah, dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah di tempat yang dimuliakan bersama hamba-hamba Allah yang telah diberi nikmat, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Betul-betul kita berharap semoga Allah betul-betul ridho menjadikan kita menjadi hamba-Nya. Semoga Allah akan menetapkan ketetapannya akhir kehidupan kita di dunia ini dengan keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, di tempat yang sangat membahagiakan ini, di tanggal 8 Januari 2025, bertepatan karena ini sudah maghrib, kita sudah masuk ke tanggal 9 Rajab. Tentu kita sudah berulang-ulang berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkailah kami semua yang hadir beserta keluarga besarnya, berkah bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban, dan perbankan kami semua yang hadir beserta keluarga besarnya ketemu dengan bulan yang penuh berkah, yaitu Ramadan. Saudara yang dirahmati Allah, di hari-hari ini ada dua hal yang perlu dan memang pantas untuk kita mendapat pelajaran. Yang pertama adalah tahun baru yang menunjukkan bahwa sunnah Allah berlaku, ketetapan Allah sunnah atas perputaran yang hitungan tahun berdasarkan tahun matahari, berdasarkan matahari. Itu dan kita masuk ke tahun baru, yaitu Januari 2025. Dan alhamdulillah, ketepatan tanggal 1 Januari sama dengan tanggal 1 Rajab. Di samping mensyukuri akan tahun baru, maka kita juga bersyukur ditemukan dengan bulan suci dari 4 bulan suci yang ada di setiap tahun, yaitu bulan suci Rajab. Bulan suci ini semua kebaikan dilipat gandakan nilainya dibanding hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Tetapi kita harus betul-betul mengendalikan untuk tidak
yang dimurkai Allah, tidak berbuat maksiat, karena perbuatan maksiat yang dimurkai Allah juga dilipat gandakan dosanya. Untuk itu kita betul-betul berusaha dan niatkan betul ini bagian dari jenderal repetisi, persiapan sungguh-sungguh untuk menyambut bulan agung penuh berkah dan rahmat, yaitu bulan Ramadan. Dua hal yaitu tahun baru dan Rajab yang akan kita bicarakan, insya Allah 1 jam mulai saat ini. Yang pertama, tahun baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa pergantian tahun harus mendapatkan perhatian betul, bahkan pergantian waktu. Kalau tahun ini sama dengan tahun yang lalu, maka kita termasuk hamba Allah yang rugi, karena kita telah menggunakan tambahan modal umur, tambahan modal ilmu, tambahan modal mal, dan masih bisa berfungsinya tangan, kaki, dan sebagainya. Tetapi kalau tetap, maka sia-sia tambahan modal untuk berbuat baik. Kalau tahun ini lebih jelek, maka kita sebagai hamba yang tidak ada, karena betul-betul mengingkari menggunakan waktu, pikiran, dan fasilitas dari Allah untuk mendapatkan sesuatu yang negatif. Dan tidak ada alasan bagi umat Rasulullah SAW bahwa waktu demi waktu harus ada peningkatan untuk menjadi yang lebih baik. Lebih baik apanya? Apakah kelasnya? Kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, dan seterusnya. Kepandaiannya atau kekayaannya. Allah di surat 49 ayat 13 menetapkan inna akramakum indallahi atqakum. Allah hanya menilai sesuatu kemuliaan itu, kesuksesan itu dengan satu ukuran saja, tidak yang lain. Ukurannya adalah ketakwaan kepada Allah. Takwa itu sesuatu yang betul-betul dimudahkan kita untuk mendapatkan. 2 minggu yang lalu kita belajar bersama bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut syarat untuk kita di luar kemampuan. Semuanya mampu untuk mencapai apa yang ditetapkan Allah, yaitu mampu mencapai kemuliaan di sisi Allah, mampu meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah. Cuma seringkali manusia tidak mau untuk mencapai itu. Tentu itulah orang-orang yang sangat rugi di dalam hidupnya, diberi kemudahan, diberi kesempatan untuk mulia tetapi tidak menggunakan. Allah sudah menyediakan petunjuk untuk mencapai takwa itu. Dzalika kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Inilah kitab. Para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud kitab itu adalah Al-Quran. Inilah Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu hubungannya dengan Quran. Karena semua ulama tidak ada yang saling membantah. Takwa itu adalah melaksanakan dengan sungguh-sungguh perintah-perintah Allah, menjauhi dengan sungguh-sungguh larangan-larangan Allah. Perintah-perintah Allah adanya di Quran. Larangan-larangan Allah adanya di Quran. Dan semuanya telah dibacakan dan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah di surat 20 ayat 2 telah menegaskan, ma'anzalna ilaikal Qur'ana litashqa, bahwa tidaklah aku turunkan Quran itu mempersulit engkau. Quran itu mudah. Banyak anak-anak kecil yang bisa membaca Quran, bahkan menghafalnya. Dan Allah menetapkan di surat 54 4 kali berturut-turut, ayat 17,
ayat 22, ayat 32, ayat 40 bahwa kumudahkan Quran ini untuk proses belajar. Adakah yang mau belajar? Dan Allah tetapkan bahwa Al-Quran memang tidak dipermudah. Di surat 458 Allah tetapkan bahwa Quran sudah dilengkapi dengan bahasa. Boleh katakan Quran ini sudah dilengkapkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sehingga kamu mudah untuk mendapat pengertian. Banyak terjemahan-terjemahan, tafsir-tafsir yang membuat kita mudah untuk mengerti perintah-perintah Allah, mudah untuk mengerti larangan-larangan Allah. Cuma mau tidak. Tidak orang katakan, adakah yang mau mempelajari Al-Quran? Khususnya di tahun baru ini, Allah di surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang percaya kepada Allah, bertakwalah, patuhlah, taatlah. Sudahkah engkau mempersiapkan untuk waktu-waktumu ke depan sampai akhiratmu bekal untuk menghadapi? Bekal yang terbaik adalah Al-Quranul Karim. Busana yang terbaik adalah busana takwa, yaitu ketaatan kepada Allah. Bahkan bagi yang laki-laki, setiap Jumat pasti ada wejangan dari khatib, dan itu syarat sahnya apa yang disampaikan khatib, yaitu mengingatkan kepada ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, atau tunduk patuh sungguh-sungguh kepada Allah, total tunduk patuh kepada Allah setiap minggu. Dan bapak-bapak pulang ke rumah dari masjid tiap Jumat itu harus juga menjadi pembimbing rumah tangga yang menyampaikan ketakwaan kepada keluarganya. Takwa bukan seperti takwanya orang Kediri yaitu tahu takwa. Ya, kelihatannya kuning kayak emas, tapi harganya murah ya. Kayak batu bata keras, digigit empuk yang ini ya. Tetapi betul-betul kokoh di dada kita tentang ketaatan, kepatuhan kepada Allah, yaitu sebagai orang Muslim yang takwa. Mumpung ini tahun baru, maka kita harus berusaha untuk itu. Saudara yang dirahmati Allah, waktu demi waktu telah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi bimbingan yang mudah. Kalau mau tidur malam, jangan lupa membaca surat Ikhlas 3 kali dengan niat mewakili seluruh isi Al-Quran. Jangan lupa waktu sholat mohon ampun kepada Allah. Pada waktu malam-malam bangun, jangan lupa mohon ampun, sehingga betul-betul timbangan pemberat lebih berat karena dosanya dikurangi oleh Allah. Lebih berat timbangan itu karena ditambah nilai kebaikan atau dikuranginya nilai kejelekan. Dan kata-kata yang paling mudah dan nilainya luar biasa adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang bulan Rajab, yaitu salah satu bulan suci yang ada di setiap tahun. Rajab ini yang utama, yang betul-betul menjadi pelajaran dari Allah, yaitu perjalanan minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram
ilal Masjidil Aqsa, yaitu perjalanan Rasulullah. Kita ini harusnya betul-betul perjalanan dari masjid ke masjid, dari sujud ke sujud. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sepakati, bagi kita yang pengen mati dalam keadaan sholat, maka kita harus berusaha sholat. Setelah itu kita niat untuk sholat selanjutnya. Sholat subuh kita lakukan, kita berniat untuk betul-betul ingin ketemu sholat zuhur. Maka saat menunggu sholat zuhur, tentu kita akan terhindar atau berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, baik omongan, laku, ataupun yang lain. Karena tidak pantas saat menunggu sholat, ibaratnya di masjid, kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Dari masjid ke masjid, dari sholat ke sholat. Sholat ini adalah dua ciri pengikut Rasulullah dari 5 ciri yang diajarkan Allah kepada kita. Itu bisa kita lihat di surat 48, surat Al-Fat, surat kemenangan, surat 48, surat setelah surat Muhammad, surat Muhammad 47, 48, surat Al-Fat. Siapa pemenang-pemenang itu? Di akhir surat itu ayat 29 Allah katakan Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulnya Allah. Allah yang menetapkan, bukan omongan orang. Allah sendiri yang mengakui Muhammad dan Rasulullah. Muhammad itu Rasul utusan Allah. Waladina ma'ahu asyiddaku ala kufar. Orang-orang yang mengikuti Muhammad, dan saya yakin yang hadir di sini termasuk saya, pasti mengakui sebagai pengikut Nabi Muhammad. Dia kalau pernah baca. Maka Allah katakan pengikut Nabi Muhammad itu yang pertama asyiddaku ala kufar, betul-betul menolak dengan tegas ajakan-ajakan yang mengingkari ketetapan Allah. Hal-hal yang diyakini itu tidak sesuai dengan ketetapan Allah, maka tidak ada kompromi untuk melalui asyiddaku ala kufar. Yang utama apa? Menghindari dengan sungguh-sungguh ajakan untuk mendua kepada Allah. Mendua kepada Allah itu artinya apa? Mengadakan Tuhan-Tuhan lain selain kemusyrikan. Karena kemusyrikan ini sampai saat meninggal tidak menyadari dan masih melakukan, maka dosanya tidak terampuni. Selain musyrik, perbuatan baik itu menghapus dosa. Mohon ampun yang dilakukan misalnya dosa kecil dengan wudu. Tetapi kalau musyrik harus betul-betul menyadari. Dan kita diajari setiap hari 9 kali minimal di tahiyat kita memperbarui syahadat kita, yaitu tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 9 kali kita minimal belum sholat sunatnya. Maka selalu itu menegaskan tidak boleh main-main dengan kemusyrikan. Karena semua selain Allah itu makhluk, tidak pantas untuk ditandingkan. Dan kita ini makhluk istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini langsung boleh berhubungan dengan Allah. Cuma seringkali kemusyrikan itu membuat hubungan kita sama Allah tertutup. Sehingga kita doa-doa tidak sampai.
Kenapa? Karena terhalang. Terhalang dari apa? Ya, khususnya yang utama manusia. Asidah para kufar harus hati-hati, harus hati-hati. Karena Allah Maha Pencemburu, Allah betul-betul tidak memberi kompromi, ampunan kalau tidak betul-betul sadar dan mohon ampun dengan taubat dan nasuha terhadap kemusyrikan. Dan Allah tetapkan orang musyrik itu najis. 9 ayat kelar. Najis. Kalau tidak najis, kira-kira boleh nggak nyambung kepada Allah? Wong najis sholat bareng Allah. Boleh, nyambung. Kudu-kudu dulu ya. Tetapi kemusyrikan itu najis jiwa. Kalau yang duduk dengan membasuh, kalau kena najisnya anjing dengan ada tata caranya memang membersihkan rakyat. Tetapi jiwa harus betul-betul memantapkan syahadat. Sholat menunggu sholat. Sholat menunggu sholat. Minal masjid ilal masjid, minal sujud ilal sujud. Maka insya Allah kapanpun kita mati tercatat sebagai mati dalam keadaan sholat. Mati dalam keadaan merencanakan sholat atau melakukan sholat. Niat itu, niat baik tercatat satu kebaikan. Niat sholat tercatat sholat 1 nilai. Melakukan sholat 3 nilai. Oh, enak jadi. Niat tidak pola aja kalau buat itu. Terus niat dari hati. Kalau niat, ya Allah izinkan kami ingin mewujudkan 1 juta pesantren pemahaman Quran ini. Terus niatnya, tapi langkahnya betul-betul yakin niat menggelinding itu bisa. Walaupun mungkin saat cucu cicit canggah atau apa, karena ini perempuan. Itulah amal jariah, kebaikan yang walaupun yang melakukan itu sudah meninggal, tapi kebaikan itu masih berlangsung, maka kalau bisnis dia dapat dividen, dapat bagian dari perbuatan baik. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Karena apa? Karena Rasulullah tidak berhenti di Masjidil Aqsa, tapi melanjutkan perjalanan di Sidratul Muntaha. Kemana? Sidratul Muntaha. Sekarang Sidratul itu kalau ngaji akar kata, maka itu Sidal Roh. Artinya sadar. Muntaha itu artinya puncak. Karena Rasulullah ketemu Allah sadar sebagai hamba. Di keagungannya Allah. Oleh-olehnya sholat dengan mencontoh Rasulullah di Sidratul Muntaha harusnya berusaha dengan penuh kesabaran. Itu yang dinamakan khusyuk. Sadar kalau menghadap siapa? Sadar kalau menghadap siapa sholat itu? Allah. Allah sama Bupati Blitar jabatannya ageng. Serasa dijawab kita boleh. Kita loh. Lek aku ngadep Bupati Blitar itu kewenangan persiapan. Ki ngadep Allah kira-kira persiapan ini tenanan apa boten? Karena Allah di Quran nyentil, aku tidak dimuliakan semestinya oleh hamba. Aku tidak dimuliakan semestinya oleh hamba. Aku maha agung. Kuwabe sing enek ning hamba iki sing ngekeki aku, you know. Sing ngekeki urip sing ngekeki aku.
Tapi kok ngene? Ini puncak kesadaran Sidratul Muntaha itu puncak menerima oleh-oleh yang namanya sholat. Maka sholat harus berusaha dengan sadar lagi menghadap. Sholat itu dan saya kita menghadap. Ini urusan jiwa. You know betul. Kira-kira pernah nggak ibu-ibu nih pas sholat ngadep Allah berpaling? Nanti kalau betul tua sering, tapi tidak balik gitu. Dipalingnya, paling mungkin nafsu balik deh gitu. Aku lagi ngadep sih mau buat semua orang. Pernah ngomong dengan berpaling? Waduh lombok udaran itu semua pikir, you know kan? Waduh, oke, wes untuk negara nih kali ini. Waduh, udah tambahin, you know kan? Pas sholat, takbiratul ihram itu menyadari kabeh selain Allah kecil, nggak ada apa-apanya. Yura kecil apa ibaratnya? Lu kayak Allah yang ngasih lewat tangannya kan? You know what? Karena semua kagungannya Gusti dan makhluknya Allah semua la haula wala quwata illa billah kaiso apa memang digerakkan Allah. Tapi beruntung yang terpilih oleh Allah untuk melakukan itu. Tentu Allah Maha Pandai, Maha Bijaksana, tidak sembarangan milih orang yang dipilih. You know what? Bu, ini nilai tadi berpaling rotok sopan sih. Ngadep Gusti Allah membuang muka. Bahwanya ini ketoknya ngadep, jangan orang ngadep. Kira-kira jangankan ke bupati atau gubernur, kepada orang yang agak sepuh terus ngomong kali membuang muka. Itu kira-kira benar pantas gitu. Ini kita mau nggak mau nyadari bahwa kita ini kadang-kadang membuang muka. Gini ini mumpung roja itu hubungannya kali sholat. Sholat itu hubungannya hamba dengan Allah. Pasnya tadi sudah jelas. Ya Allah, maksudnya dan maaf aku engkau memuji dan hamba kepada sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamd. Ya Allah, maksudnya dan maha tinggi engkau, kita glosor ya memuji dan hamba. Ini harus glosor karena ini urusan urusan hati, urusan jiwa. Gitu kan? Ini mumpung urip, mumpung ada kesempatan dandani. Mumpung dandani walaupun Siti Allah ridho kan. Oh, tenangan ini. Kan yang penting akhirnya gitu kan. Tapi harus bahasa Arab disolati, bukan sholat. Gitu kan. Ini disolati, hukum disolati. Sing tenangan khususnya kalbunya. Yang tadi sadar menawi ngadep Gusti. Kedua, jangan berpaling, apalagi membuang muka. Membuang muka belas orang ngadep. Khususnya susu. Ya namanya. Ya di tempat paling cuma 5 menit, 10 menit ini namanya. Sepenuh jiwa raga ngadep Gusti Allah, bahasa lisan, bahasa tubuh, bahasa kalbu lengkap niku sholat kafah. Islam sholat itu bagian yang rukun Islam, maka bagian untuk hulu fisilmi kafah.
Menurut Islam ya lesanmu, ya rogomu, ya jiwamu. Ya nama badan. Sing utama jiwa. Sidratul Muntaha. Kedua, sewu. Nanti mirip nama badan. Ngingau, mengingau, ngelindur. Niku ngomong tapi sing turu niku nggih mboten sadar nggih lho mboten. Kira-kira nanti mboten salat jane cuma ngingau. Mereka kok nggak ada sidratul tadi, nggak ada kesadaran. Karena kalau soal jiwa, niku soal rasa. Itu rasa lagi matur, rasa Bismillahirrahmanirrahim. Rasa lagi ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Nanti nomor sholat tapi gak kerasa. Tiba-tiba berani. Saya kakek pikiran dulu. Di nomor ini kita lihat diri kita karena nanti saya wis kadung berupa raport ning pada masa nanti buka diri maca iki padha karo maca saiki lek salat ngono ku cak kali ya ngono ada diskusi yang mengatakan nanti ada kelompok orang menghadap Allah. Apa yang berlaku di sini dunia? Ya Allah, kami dulu belajar yang mengajarkan Quran. Karenamu ya Allah. Sebagai persembahan kepada kata Allah, bohong. Kamu belajar Quran, ajarkan Quran bukan karenaku, bukan untukku, karena nafsumu dan karena orang ingin engkau dipuji. Ya, kita tahu. Ini hati-hati nih. Ini urusan rasa nih. Lillahi ta'ala ini ternyata menurut Allah linasi dan linafsi. Karena nafsunya, karena manusia. Ini bukannya dengan ujian. Pengen dinilai. Maka orang ini dikirim malaikat cemplungnya. Maka perbuatannya sangat mulia. Belajar Quran, mengajarkan Quran. Kelompok apa yang kamu lakukan di dunia? Kami betul-betul berderma karenamu. Karena ini setan dia begitu. Sudah sumpah di hadapan Allah tidak rela anak cucu Adam selamat. Ini yang ada. Dan kampung datang dari depan, dari kanan kiri, dari belakang. Kampung. Terus dikemas dengan indah. Ibaratnya mau merah kayak foto api itu. Sehingga kita lihat, wih, ada, wih, wahyu, baru kita kok ini. Ya, ternyata sama. Di hadapan Allah. Karena itu tadi surat 59 ayat 18 Allah tutup dengan innallaha khabirun bima ta'malun. Khabir itu beda dengan alim. Alim tahu. Khabir itu tahu sampai jeroan-jeroannya. Khabir itu tahu teliti banget. Tidak ada yang enggak sehingga pada waktu menerima catatan ngumpul. Wabeh sing dibatin-batin masuk. Karena itu kita jujur terhadap diri kita, mumpung nanti belum terjadi lima rapor. Dan tahun ini momen berharap hari ini lebih baik dari yang kemarin. Hari ini terbaik, akhirnya apa masa depan kita dan insya Allah akhir yang
Sholat ini betul-betul dua dari ciri pengikut Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Muhammad dan Rasulullah waladina ma'ahu asidda'u ala kufar ruhama bainahum. Berkasih sayang dengan sesamanya. Kemarin saya dikirimin Mbak minta itu rahmatan lil alamin universal. Ibu saya, mohon maaf cerita betul ini hari-hari lagi asik-asiknya ngobrol sama matahari. Sesama makhluk matahari diutus untuk nyinari tanamannya itu. Terima kasih ya, wahai sesama ciptaan Allah, engkau telah menyirinai tanamanku sehingga betul-betul termasuk sabit ini kan matahari yang menyalurkan rahmatnya Allah berupa cahaya sinarnya. Jadi apa tadi? Lagi pasti itu kemarin cerita itu, yaitu umur 8 bulan. Kembali ke sini, sesama berkasih sayang dengan sesamanya, jangan terbatas umat Islam atau apalagi hanya sekelompok umat Islam, tapi semua makhluk Allah. Buktinya apa? Setiap yang kita lakukan harus, kalau ingin jadi amal soleh, harus dimulai dengan apa? Setiap kebaikan kita, amal kita menjadi amal soleh kalau dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih Sayang. Rahman Rahim jadi satu, rahmat. Rahmatan lil alamin. Berarti menyebarkan kasih sayangnya Allah. Dan tugas kita sebagai hamba di surat 21 ayat 107 jelas-jelas Allah tetapkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi menurut Allah itu menghidupkan kita, melakukan perjalanan hari demi hari, waktu demi waktu. Tugas hamba itu satu, rahmatan lil alam ini luar biasanya wong Jawa. Alam ini tidak hanya yang di luar kita. Yang di luar kita namanya jagat gede. Alam semesta. Enek jagat cilik. Ngerti ya? Diri kita masing-masing. Katanya ahli-ahli syaraf, jumlah syaraf di otak ini, walaupun satu kepala ini, jumlah syarafnya ini mungkin tidak kalah dengan jumlah bintang di langit. Saya dengar itu dari Profesor Samino, yang beliau memang ahli bidang syaraf. Ini otak ini berarti jadi meteo. Ini harus disyukuri, dijogo. Oh, dirusak oleh rokok. Saya termasuk yang mohon maaf, rokok itu ya dihindari. Karena itu kita nggak boleh merusak alam kan. Karena ada alam besar, alam kecil. Kira-kira lagi rokok ini sih rusak nomor itu. Wonten, nah ayo kok nggak ngerti kalau berjalan alamnya dirusak. Ini nomor itu. Tapi ya kita jangan yakin salah yang mau baik. Tapi kata dokter-dokter ahli mengatakan ada yang rusak dan Allah melarang kita rusak. Tapi harusnya merahmati, ngeman, bahkan apa? Menyehatkan. Kemana rokok tadi larang. Tadi pagi habis sholat subuh itu kita jagongan. Rokok sami ini dulu.
saiki sapat lawe surya gitu aja. Makan iki bakune makan pil ya. Sithik. Kuwi ragate paling 2.500 dinten sawe. Gitu aja. Ya wis kreatif. Tapi kalau gak ada pagi mulai woro-woro ini, lek pas merokok saya ganti. Tapi lek kalau kunjung ini namanya Pak Sami di ahli agama. Itu dari kunjung merokok kan. Bismillah gitu. Kembali ke sini. Kita ini harus rahmatan lil alamin, baik jagat gede maupun jagat cilik. Lek gak iso rahmati aja berusaha kan. Sing ketok gede memang jagat gede. Jagat cilik iki diupaini. Ini apa? Ini juga butuh waktu istirahat. Kalau alhamdulillah, kalau dari kalau pada sholat tahajud itu geriem, Pak. Mereka pinter-pinter bilang anak-anak mantu-mantu datang, jadi istirahatnya kurang. Dari yang terakhir pucuk gunung sampai beliau hujanan terus. Orang terang-terang di terabas saya. Gede Pak, akan tagak itu. Ya alhamdulillah kok tiba ini tunggu panjenengan. Jadi yang kita silaturahim dengan maneman yang betul. Kepanggil mungkin betul-betul memperluas rezeki, memanjangkan umur. Loh dari ini kan umur kita ditetapkan rasa diulur, rasa di udah. Loh kok piye kok memanjangkan umur? Panjang umur itu artinya mlebu surga. Panjang umur artinya apa? Mlebu surga. Mergo nek mlebu surga, kuwi kaya urip saiki ya nek semongko nek blimbing nek macam-macam, rasane sing luwih enak. Tapi nek ning neraka la yamutu fiha wala yahya, ora urip, ora mati. Ora urip tok enak. Ora mati lho. Artinya rekoso ngene. Jadi silaturahim mau kemana ngaji ini vitamin makanan jiwa ini, menyehatkan jiwa. Niki manjang umur artinya apa? Engko lek KTP ne NKRI gak berlaku, kuwi ganti KTP Darussalam. Terus apa betul? KTP ini Darus Jannah Darussalam. Mulane gelem ngaji. Lek gak niat rono nyapo ngaji iki lho, Mas. Pokoke enak mancal kemul iki lho, Mas. Macem-macem jembudan ya. Nggih. Nah, niat ini mugi-mugi dianggap cukup untuk dapat ridhone. Wis pokoke ridho niku beres. Nah, tapi lek pengen ridho ya lakoni sing dikersani Gusti. Sing dikersani Gusti Allah wis enek, gampang ngerti, yaitu ning tembi atur. Contohnya nyontoh Rasulullah. Dan alhamdulillah nek ningali ten ngaji niku Allah lewat Mbak Mita niki lengkap ngaji niku. Tapi niki nggih mboten cukup. Mergo kudu dilanjutke lek ing dalem ngoten. Niki menyemangati niki. Ayo. Nah, muga seminggu semangate guntek ngene lho. Dadi pergawene dicasne ngoten lho. Bocor jenengan. Jenengan ke Palestina angel ngaji ngene iki. Salat ngaji iki ketiban bom ngene lho. Diparingi penak, diparingi kowe manpol iki. Wes betul-betul niki nyun sewu niki nggih. Tanemane para alim-alim ulama pejuang-pejuang masa lalu iki ditiro Imam Ghazali di Ponorogo sedaya niki nggih pengin kita ngene iki.
Tapi nggih ra diprihatin jadi cak nom-nom itu. Nggih. Nang masjid sebelah kula iki mboten gelas mboten lari tadi. Nah, maksud gua kita nggih lakon saya. Nah, maksud gua. Tapi cak nom citoy rene. Iki wae dirembuk ya. Iki wong nom kene gelas. Kalau wong nom senenge tenan. Tahajud, YouTube-nya lancar. Milih YouTube gitu loh. Itu pun akhir zaman itu. Nah kita sebagai orang tua, jangan boleh cuek. Itu kita bosan-bosan milih itu. Kembali, ini jenderal kompetisi Ramadan. Karena Ramadan 2 bulan lagi. Sekarang Ramadan tinggal 1/3/4. Kasih akan betul-betul ya. Karena di samping pernah kita sepakati, kita ingin mati dalam kerjaan sholat di bulan Ramadan. Kita diajari para alim ulama, begitu Syawal dumone, ya Allah temukan hamba dengan Ramadan yang akan. Itu dumone beberapa bulan yang lalu. 10 bulan yang lalu kita dungo muga-muga ketemu Ramadan yang akan datang. Iki wis cedhak, siap-siap latihan. Nah, sabar mangke itu bulan yang Rasulullah paling banyak puasa sunatnya. Muga wis nyedhaki. Aja belas kok pas Ramadan lali. Lali karena gak biasa poso. Kami dulu langsung buka panganan, channel-channel buka kan kosong, uyok, mereka ganti, ya tapi di dalam yakin yang tertinggi bermotor, sehingga dia boleh. Nah ini yang luar biasa disyukuri, karena lembaga disyukuri diambil kesempatan oleh latihan semua, mulai latihan kosone, latihan kosone sampai latihan kosone lagi. Pulang bantu Pak Mika. Sebaik-baik orang itu kalau membiarkan tamu, you know what that? Pulang sopan dengan kayak sarapan sekolah, mulai dibuka pelan. Tenang, wangan sekolah ini. Maka mereka dari mapak masjid ngajeng di masjid lawas itu nanti ini juga berperhatikan ini wis cemotan orang nandur pari orang macet wis bisa mati alhamdulillah gitu ada dari Ramadan ke Ramadan niat Ramadan lakoni Ramadan lakoni sholat niat. Tadi dua tadi kalimatnya tarohul rukaan sujada. Itu ciri yang ketiga. Kalau lihat mereka wujud dan yang kelima simadu fi wujuhi min asari sujud. Berbekas dari sujudnya di lakunya. Misalnya dengan tiap sholat maka alhamdulillah Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang bilang uang ngamuk. Itu kira-kira alhamdulillah perubahan menurut. Alhamdulillah orang bilang atau tenteng-tenteng bikin film dia tidak tahu ini nomor dia. Dan sebagainya. Ini kita si mahlu fi wujudi min asal itu. Matur ning Gusti Allah ikrar dibuktikan, ikrar dibuktikan. Orang jakoni, napa jakoni? Ngomong doang ke, ya ujar di sholat, tapi orang di. Oke, yang 5 menit monggo kenali wonten sing. Nah, buat besok monggo.
atau nambahi? Monggo. Dan sholat itu nabi empat atau berikan bisa kemudian ini saya itu sebenarnya Nah, ibu wonten kang tampen napa mboten? Bila sholat menuntut, hati-hati. Itu kira-kira berpaling nggak? Nah, mikir sing diucapnya atau mikir betul? Nah, Gusti Allah kok dicanding ini ya. Nek sholatnya enggak, yang dituntut ini yang tapi nek panjenengan sepuh atau mentang-mentang dulu. Saya pernah dijelaskan ulama yang kata Al-Akbar Surabaya itu ulama paling sepuh. Ada saatnya orang yang sepuh itu geser terus. Ini nama benar. Wakil stres mau gung warga politik wis geser, geser. Akhirnya itu sholat. Yang baik pun sampun sepuh sehingga takut. Dan pada waktu itu khutbah, beliau menjelaskan kenapa saya khutbah ini biar tidak stres, tapi ada alasan yang memang betul-betul ada dalil yang kuat. Ada saat orang itu wudhu dan dia geser itu kan membatalkan wudhu. Dia tidak batal sepanjang satu sholat itu. Termasuk terawih sekian gitu ya. Karena ada saatnya yang memang tidak bisa lepas itu. Tapi sepanjang bisa kita mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. You know, artinya Islam itu tidak gampang, tapi sudah digampang. Ya. Artinya memang ada kemudahan-kemudahan bagi yang contohnya di sampai apa sholatnya nunggu. Ini diwonten. Itu perlu enak. Sekarang ini bahasa hukum ini nomor betul-betul yang paling penting ini kita dudukkan sejajar dengan kaki dan gitu kan. Nah ini enggak masuk. Sepanjang bisa sempurna, kecuali memang nggak bisa sempurna, gitu kan? Bahkan kak sama sari aja boleh. Jadi betul-betul iyaka na'budu, kita melakukan apapun, kita melakukan pengabdian apapun, kita melakukan ibadah apapun, kalau kita niatkan kita persembahkan kepada yang Maha Agung, kita harus melakukan sebaik-baiknya yang kita lakukan. Tapi Allah la yukallifu nafsan illa usaha. Allah tidak menuntut syarat yang kamu tidak mampu. Lek gak tadi ya tayamum. Lek gak iso kaget sampai ini ya linggo. Lek iso cuma kalau tidur-tiduran ya tidur-tiduran. Lek gak iso sholat gak apa-apa pun disolati kan bener. Oke. Oke. Ini cuma mencari semangat kerja panjenengan ini. Sampai ini karena saya umatnya sih nampi rapot masing-masing ya, masing-masing. Ingin kebaikan di masing-masing. Kita hanya tumo dinomo saling mengingatkan ya. Monggo kita hubungkan jiwa raga kita sejenak kehadiran Allah. Kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah betul-betul mengampuni segala dosa kita, memuliakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan wa bihamdihi.
Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa sujudana wa tadarruana wa tahmina syukrana ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, petang ini kami sengaja berkumpul ya Allah di tempat penuh kebahagiaan ini ya Allah, di mushola Qudwa ini ya Allah. Kami sengaja berkumpul untuk mengkaji ayat-ayat ya Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan hamba kepadamu ya Allah. Karena kami sadar ya Allah, bina hormatmu daulahnya. Kami sadar engkau menilai hamba-hambamu termasuk kami ya Allah dari ketakwaan kami kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang betul-betul Engkau tetapkan menjadi hamba yang Engkau yang beriman kepadamu, yang bertakwa kepadamu. Karena itu ya Allah, ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami, kasih sayangilah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tutupilah segala kelemahan dan kekurangan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, tetapkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau muliakan ya Allah. Ya Allah, karunialah kami rezeki yang halal, yang thayyib, yang bermanfaat luas, yang rahmatan lil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah petunjuk dan bimbingan selalu kepada kami ya Allah, untuk selalu tetap berjalan di jalan yang lurus, jalan hamba-hamba yang telah Kau beri nikmat, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kesehatan yang prima ya Allah, sehingga kami dapat beribadah secara maksimal. Kesehatan jiwa dan raga kami, kesehatan jasmani dan rohani kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sadar ya Allah, kami tempatnya dosa, salah, keliru dan curang. Maafkanlah kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, kalau Engkau tidak memaafkan dosa kami pasti tidak akan mampu menghadapi pertentangan batin di alam dunia ini. Kami pasti tidak akan mampu menghadapi ketulusan neraka di akhirat. Karena itu ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami, dan tetapkanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang Engkau ridhoi. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alal shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha